Pemilu yang seharusnya jadi pesta demokrasi malah mempertontonkan ajang kriminalisasi. Adanya laporan pidana terhadap kelompok kritis jadi cermin pembungkaman demokrasi. Berdasarkan catatan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan per Januari 2024, pelaporan terkait pemilu yang masuk ranah pidana banyak ditujukan ke kubu calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, dan nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dalam catatan mereka, pelapor dari laporan-laporan itu berkaitan dengan kubu nomor urut 2, Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Bahkan, penyelenggara pemilu juga turut menjadi target laporan. Laporan yang dimaksud yaitu laporan terhadap juru bicara Tim Pemenangan Nasional, TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, terkait kritiknya soal ketidaknetralan anggota Polri. Kini, kasusnya sudah naik ke tahap penyidikan. Kemudian laporan Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu Kota Batam dan Kepulauan Riau ke polisi. Pelaporan dibuat oleh tim kampanye daerah, TKD Prabowo Gibran, terkait pencopotan baliho raksasa yang dipasang di salah satu ikon Kota Batam. Ada juga pelaporan terhadap Roy Suryo dengan tuduhan ujaran kebencian terhadap Gibran. Pelaporan itu dibuat atas pernyataan Roy terkait 3 jenis mic yang diduga digunakan oleh anak Presiden Joko Widodo itu. Selanjutnya, komika Aulia Rahman. Ia jadi tersangka atas materi lawakan di acara Desak Anies di Lampung. Ia dituduh atas penistaan agama. Anies Baswedan juga dilaporkan terkait luas lahan milik Prabowo yang ia sebut di debat ketiga Pilpres 2024. Anies diadukan ke Bawaslu RI dengan tuduhan melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C, Junto pasal 521 UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dan pasal 72 ayat 1 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU nomor 20 tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Ancaman hukumannya pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil, Julius Ibrani mengatakan, pihaknya menyesalkan adanya penggunaan pasal-pasal karet dalam laporan-laporan tersebut. Koalisi menyesalkan dipakainya pasal-pasal karet yang sangat anti-demokrasi, seperti pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, penodaan agama, dan lainnya yang selama ini dikenal untuk membungkam suara warga, jurnalis, aktivis, maupun oposisi yang kritis terhadap pemerintah, ujar Julius dalam keterangannya Selasa 9 Januari 2024. Julius berpendapat, ujaran maupun tindakan yang dilaporkan, khususnya kepada kepolisian, harusnya dipandang sebagai kegiatan yang sah dalam konteks sosialisasi dan kampanye. Sebagaimana dijamin oleh UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dan UUD Negara RI tahun 1945. Julius mengatakan, segala bentuk dugaan pelanggaran terhadap penyelenggara pemilu berada di ranah otoritas pengawas pemilu, yakni Bawaslu RI. Apabila tuduhan atau dugaan pelanggaran terhadap penyelenggara pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum, KPU atau Bawaslu, maka dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP. Hanya dugaan tindak pidana murni di luar konteks kegiatan sosialisasi dan kampanye pemilu yang dapat dilaporkan kepada pihak kepolisian secara langsung, ungkap Julius. Pihaknya berpendapat, laporan pidana terhadap kegiatan sosialisasi dan kampanye pemilu jelas bermasalah, baik secara formil maupun material. Untuk itu, koalisi mendesak Presiden dan Kapolri untuk menghentikan seluruh proses hukum yang bernuansa politik atas oposisi maupun terhadap kegiatan sosialisasi dan kampanye pemilu. Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat, Santoso, mengaku sependapat. Pesta demokrasi tak seharusnya jadi ajang kriminalisasi, tetapi ia tidak setuju kalau laporan-laporan itu disebut sebagai upaya membungkam demokrasi. Enggak, menurut saya bukan.
Makanya kalau tidak ingin dilaporkan, jangan menyinggung orang, jangan memfitnah atau memberikan data yang tidak benar. Dan saya kira karena setelah dari Bawaslu itu ke Gakumdu atau Sentra Penegakan Hukum Terpadu, ada alur hukum yang harus dilalui. Apakah akan diproses atau tidak? Ujarnya kepada Forum Keadilan Rabu 10 Januari. Santoso yakin para penegak hukum, termasuk penyidik di dalamnya, juga akan melihat apakah kasus tersebut dilanjutkan atau tidak, atau sekedar hanya pelanggaran pemilu biasa. Ia berharap para peserta pemilu tak menyinggung atau menyerang pribadi seseorang dan berbau sara, sehingga tidak menimbulkan kecaman di masyarakat yang akan berujung laporan di Bawaslu hingga penegak hukum. Ia juga ingin agar para penegak hukum tidak memproses kasus hukum atas tindak pidana yang dilakukan oleh kontestan pemilu, baik calon legislatif, caleg, capres, dan cawapres. Jadi jangan dululah, kalau nanti setelah pemilu selesai, barulah diproses gitu. Ini sudah bagus berjalannya, jangan merusak momen demokrasi, ungkapnya. Santoso membeberkan, terkait tren pelanggaran pidana sebenarnya sudah ada edaran di semua institusi hukum agar tidak memprosesnya selama pemilu berlangsung. Hal ini dilakukan dalam rangka menghindari kriminalisasi. Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute, (IPI), Karyono Wibowo, memandang aksi saling lapor memang lazim dalam pemilu. Tetapi, tindakan rezim dalam respons suara kebebasan dan keadilan memang mesti disorot. Saling melapor antara tim satu dengan tim lain itu sekedar gimmick dalam rangka membentuk opini publik. Namun, yang perlu disoroti adalah tindakan dari rezim terhadap sipil sosial yang menyuarakan kebebasan, demokrasi, keadilan, katanya kepada Forum Keadilan Selasa 9 Januari. Karyono menegaskan, perlakuan rezim untuk membungkam suara kebebasan demokrasi adalah ancaman serius. Untuk itu, dirinya menganggap pelaporan yang sebagaimana disebutkan oleh koalisi masyarakat sipil merupakan noda bagi demokrasi. Tindakan terhadap pihak yang kritis seperti Aiman dan yang lain itu bisa menodai demokrasi, bisa mengancam nilai-nilai demokrasi. Meski dibungkus dengan kasus dalam proses hukum, tapi ada motif pembungkaman terhadap kelompok kritis seperti NGO, non-governmental organization, pers, dan kelompok masyarakat. Lanjutnya, kebebasan berpendapat sejatinya dijamin oleh konstitusi. Jadi, kata Karyono, pemimpin harus sadar dan siap menerima masukan. Peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, Profesor Lili Romli, mengamini pandangan Karyono. Ia menjelaskan bahwa pelanggaran pemilu dan kritik itu berbeda. Jika terkait pelanggaran terhadap UU Pemilu, maka Bawaslu menjadi lembaga yang akan menangani itu. Apabila terbukti bersalah, akan diproses di pengadilan. Tetapi jika terkait dengan kritik, baik terhadap pemerintah atau penyelenggara pemilu, harusnya tidak diproses. Berdasarkan data Humas Polri per Rabu 10 Januari 2024, sudah ada 17 kasus tindak pidana pemilu di pemilu 2024. Rinciannya, 5 kasus terkait money politik, politik uang, 1 kasus kampanye di tempat ibadah atau pendidikan, 7 kasus terkait pemalsuan, 1 kasus pihak yang dilarang sebagai pelaksana kampanye, 2 kasus kampanye melibatkan pihak yang dilarang, dan 1 kasus perusakan alat peraga kampanye, APK. Kasus Aiman dan beberapa kasus yang disebutkan Julius Ibrani tentu tidak termasuk di dalam pelanggaran pemilu. Menurut Lili, persoalan kritik harusnya tak perlu dibawa ke ranah hukum. Sebagai negara demokrasi, mestinya itu tidak terjadi. Masyarakat yang kritis harus dilindungi, bukan dilaporkan. Ia terpilih menjadi pemimpin karena demokrasi. Oleh karena itu, ia harus menjaga dan melindungi demokrasi, bukan membunuh atau menghancurkannya.
kata Lili kepada Forum Keadilan Rabu 10 Januari. Lili melihat kemunduran demokrasi terjadi di era pemerintahan saat ini. Menurutnya, beberapa prinsip demokrasi sudah terbelenggu. Beberapa prinsip demokrasi sudah dibelenggu. Masyarakat takut berpendapat dan tiadanya oposisi. KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dilemahkan dan Mahkamah Konstitusi, MK, diintervensi. Sangat disayangkan kejadian seperti itu, di mana ketika ada yang berbeda kerap dilaporkan. Tentu ini sebagai bentuk pembungkaman terhadap mereka yang kritis dan berbeda, tegasnya. Peneliti senior BRIN lainnya, Profesor Firman Nur, juga sama. Ia berpendapat bahwa melaporkan tindakan kritis dari masyarakat akan menimbulkan ketakutan bagi generasi selanjutnya untuk bersuara. Kata Firman, demokrasi memang butuh aturan main serta koridor hukum. Namun, harus diimbangi dengan sebuah kesadaran demokrasi. Meskipun dilematis, negara harusnya memberikan contoh sikap yang dewasa dalam merespons ujaran kritis masyarakat. Kalau hanya mengedepankan aturan, kebebasan masyarakat untuk berekspresi bisa terbelenggu. Sedangkan tim nasional Anies Muhaimin, Timnas Amin, sebagai kubu terlapor mengaku tidak keberatan dengan adanya laporan-laporan. Asal laporannya memiliki dasar yang kuat serta rasional. Kalaupun memang ada laporan yang sekiranya rasional, silakan. Tidak apa-apa, tindak lanjuti. Mau Mabes, mau Polda, boleh. Tapi rasional. Ada fakta, ada bukti, ada saksi secara hukum. Begitu. 2 alat bukti, kata 184 KUHP itu boleh dilanjutkan. Kata anggota Tim Hukum Nasional Amin, Azam Khan, saat ditemui di kantornya Rabu 10 Januari. Ia sendiri menganggap laporan yang dilayangkan relawan Prabowo membuat situasi pemilu tidak kondusif. Sebab menurutnya, laporan tersebut merupakan bentuk serangan. Nggak pantas itu dilaporkan, karena kalau kelihatan dilaporkan, itu konteksnya sudah ada penyerangan, namanya attack. Kalau sudah penyerangan, itu sudah tidak kondusif, ungkapnya. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional, TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim, juga tampak sepemikiran. Menurutnya, laporan pidana menyangkut Pilpres yang banyak dilakukan sekarang ini merupakan laporan yang bentuknya bukan dari inisiatif masyarakat. Ia memandang laporan tersebut dilayangkan oleh berbagai pihak yang ingin membungkam suara-suara miring terhadap kekuasaan, suara-suara yang menyuarakan kecurangan dan ketidaknetralan aparat. Kami berharap aparat dan Kapolri Listio Sigit Prabowo khususnya dalam kasus ini bisa paham bahwa masyarakat tahu betul ini bukanlah sesuatu yang sifatnya organik. Dan harapan kami tentu sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita kita bersama, menghadapi pemilu yang bebas, jujur, dan adil ini, ujarnya kepada Forum Keadilan Rabu 10 Januari. Tetapi, tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran tentu punya pandangan yang berbeda. Menurut mereka, aksi saling lapor di pemilu merupakan sebuah dinamika yang tidak bisa dihindari. Saya rasa itu dinamika yang tidak bisa kita elakkan. Selama itu proporsional dan memang sudah dilindungi dalam undang-undang, saya rasa hal itu wajar-wajar saja. Kata Wakil Komandan Tim Fanta TKN Prabowo Gibran, Angga Wira, saat ditemui di markas TKN Fanta di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 10 Januari. Namun kata dia, narasi kritik yang menyerang personal seharusnya tidak pernah dilakukan. Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Drajat Wibowo, juga mengatakan demikian. Bahkan pihaknya mengaku sampai saat ini tidak pernah memasukkan laporan ataupun kritikan terhadap kubu lain. Kalau sampai saat ini TKN belum ada melaporkan, kalau dari TKN, jika sifatnya tidak terlalu penting, saya rasa tidak usah, katanya. Kata Drajat, siapapun pemimpin yang terpilih nantinya harus memiliki tanggung jawab pada negara maupun masyarakat untuk bisa memastikan kritik yang disampaikan berlandaskan fakta dan data.
Siapa saja yang berbicara di publik, tolong pastikan dokumen, data, dan fakta yang kita sampaikan akurat. Karena kalau tidak, akan menimbulkan kegaduhan dan kasihan korbannya. Tutupnya.